Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Abdullah Pradiputra, NIM 2018 10110311206 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, mula-mula saya akan membahas tentang Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang 37 tahun 2004 hadir setelah keadaan krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan. Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di kalangan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kepailitan. Nah, kepailitan ini merupakan proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan dikarenakan tidak dapat membayar utangnya. Nah, di sini selanjutnya yaitu penyebab kepailitan. Di sini ada 3. Yang pertama, tidak mampunya pemilik perusahaan mengelola perusahaannya sendiri. Yang kedua, kurang adanya kesadaran terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang terakhir, yaitu tidak adanya inovasi untuk produk-produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, syarat-syarat kepailitan ini ada 4. Yang pertama yaitu adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Yang kedua yaitu adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga yaitu terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan. Terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda maupun putusan pengadilan. Yang terakhir yaitu adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Nah, selanjutnya yaitu pihak-pihak yang dapat mempailitkan dan pihak yang dapat dipailitkan. Nah, pertama yaitu saya akan membahas pihak yang dapat mempailitkan. Pihak yang dapat mempailitkan ini ada 3. Yang pertama yaitu kejaksaan, yang kedua yaitu BI, yang ketiga yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau bisa disebut dengan Bapepam, yang terakhir yaitu langsung keputusan dari Menteri Keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu pihak yang dapat dipailitkan. Yang pertama yaitu orang atau perorangan, yang kedua yaitu perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang ketiga yaitu perseroan, yayasan, perkumpulan, dan koperasi yang berbadan hukum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PKPU. Nah, PKPU ini adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Jadi PKPU ini adalah suatu perjanjian di mana dua belah pihak yaitu debitur dan kreditur melakukan perjanjian perdamaian atas utang piutang yang dilakukannya. Nah, selanjutnya yaitu alasan pengajuan PKPU ini. Nah, yang pertama yaitu utang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo sehingga bisa ditagih tapi tidak dapat melakukan pembayaran
atas utang tersebut. Yang kedua yaitu debitur memiliki lebih dari satu kreditur, yang artinya pengajuan PKPU dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur apabila utang yang dimiliki debitur tak hanya bersumber dari satu kreditur saja, akan tetapi dari 2 atau lebih kreditur. Nah, yang terakhir yaitu kreditur merupakan kreditur konkuren, yaitu pemberi pinjaman atau utang tanpa menggunakan jaminan. Mungkin sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.